Rupiah cepat datangkan 3 DC lapangan datang ke rumah. Nah, gimana solusinya? Yuk langsung aja kita akan bahas di video kali ini. Oke, buat teman-teman yang sedang gagal bayar atau telat bayar di rupiah cepat, mungkin teman-teman akan mengalami beberapa peringatan atau penagihan. Yang pertama, mungkin kalau telat beberapa hari, biasanya teman-teman akan mendapatkan atau berhadapan dengan tim penagihan yang dari office-nya atau dari kantor, atau biasa kita sebut sebagai desk collector. Nah, biasanya mereka akan memberikan ya mungkin sedikit gertakan atau ancaman-ancaman secara halus yang menyatakan kalau memang tidak dibayar akan kena denda, akan ada tim lapangan yang datang ke rumah untuk mengunjungi atau mungkin untuk melakukan penagihan. Ya dengan kata-kata halus sih, nanti uangnya akan dijemput oleh tim lapangan kami dan seterusnya. Itu sudah hal yang lumrah ya teman-teman, udah hal yang sering banget terjadi. Tapi ya nggak secepat itu juga. Nah gimana kasusnya kalau sampai ada 3 orang DC rupiah cepat datang ke rumah kita? Sebenarnya bukan masalah soal jumlah ya. Mau mereka datang 5 orang, 10 orang sekaligus, itu bukan masalah. Selama mereka mematuhi aturan yang ada, harusnya kita aman-aman aja. Ya. Jadi, hampir kemungkinan kecil sekali sih, mereka benar-benar bisa mendatangkan banyak DC ke rumah kita. Ya, mungkin DC sebenarnya cuma 1. Tapi yang lain mungkin teman-temannya yang diajak. Itu bisa jadi. Nah, oleh karena itu kita harus mengikuti anjuran OJK, di mana ketika ada DC lapangan yang datang, teman-teman harus meminta nih data-data. Sertifikasi sebagai seorang DC, legalnya, apakah benar mereka itu punya sertifikasi sebagai profesi seorang debt collector. Ya, yang kedua, identitas atau mungkin ID card, mereka bekerja di pinjol mana. Jangan sampai ini memang pinjol abal-abal ya, DC abal-abal yang menagih, jangan sampai. Terus kemudian surat penugasan dan penagihan, teman-teman harus cocokkan namanya siapa, di surat tugasnya itu juga siapa, tim penagihannya siapa. Nah, bisa jadi yang 2 orang tadi itu ya bukan DC resminya, tapi mungkin DC freelance atau temennya si DC utama yang diajak. Nggak ngaruh ya, mereka mau banyak orang sekalipun sebenarnya nggak begitu ngaruh, dan teman-teman harusnya nggak usah begitu takut. Risiko gagal bayar di rupiah cepat memang ada kemungkinan DC lapangan datang. Ada juga resiko selain itu adalah slick OJK. Cuman yang harus kita khawatirkan dan resikonya ini bersifat jangka panjang itu adalah slick OJK. Dimana ketika nanti teman-teman pengen mengajukan cicilan rumah atau KPR rumah atau mengajukan pinjaman permodalan dan lain sebagainya akan ditolak karena slick OJK kalian bermasalah atau berantakan. Nah cuman sih harapan saya dalam waktu dekat harusnya teman-teman kalau mempunyai masalah kayak gini, slick OJK bukan jadi masalah lagi lah ya. Karena ya ngapain sih kita nggak butuh dulu slick OJK. Yang kita prioritaskan utama yang saat ini adalah ya kita harus kerja lebih keras lagi, kita harus memanfaatkan peluang-peluang yang ada, kita harus mencari tambahan-tambahan penghasilan dari kerja sampingan mungkin. Nah itu yang paling utama dan menjadi prioritas utama juga. Dan jangan sampai hal-hal seperti ini mengganggu kalian dan membuat teman-teman hidupnya semakin menderita, kerjaan berantakan dan lain sebagainya. Jadi tetap tenang aja, galbay rupiah cepat di tahun 2024 ini insya Allah masih aman-aman aja kok. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata, tetap semangat, teruslah berdoa, jangan sampai hal-hal seperti ini membuat teman-teman merasa kebingungan, merasa cemas, dan merasa berkecil hati, atau bahkan melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.